Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi, channel yang merupakan wahana informasi pendidikan, informasi pembelajaran untuk siswa, informasi pendidikan untuk guru dan orang tua siswa. Baik, pada video kali ini saya akan menyajikan, kita akan bahas bersama, mengkaji bersama mengenai struktur kurikulum sekolah dasar atau MI. Nah, sebelum membahasnya, mari kita kaji bersama mengenai dasar hukum dari struktur kurikulum merdeka di SD maupun MI. Di sini kita bacakan ya, lampiran 1, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, untuk itu kali ini kita akan kaji bersama mengenai struktur kurikulum merdeka pada jenjang sekolah dasar dan MI. Pada video sebelumnya sudah disampaikan mengenai struktur kurikulum PAUD. Baik, mari kita kaji bersama struktur kurikulum sekolah dasar. Nah, di sini struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai berikut. 1. Kita akan bahas struktur kurikulum SD atau MI. Struktur kurikulum Merdeka SD MI dibagi menjadi 3 fase. A. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. SD MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar di SD ataupun MI terbagi menjadi 2, yaitu A. Pembelajaran intrakurikuler, B. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksananya. Secara muatan, proyek harus mengacu pada pencapaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Struktur kurikulum Merdeka SD MI adalah sebagai berikut. Pada tabel 1, alokasi waktu muatan ya. Alokasi waktu mata pelajaran SD MI kelas 1. Asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu dan 1 JP jam pelajaran 35 menit. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti, masing-masing untuk
Alokasi intrakurikuler per tahun atau per tahun ya, itu 108 jam pelajaran. Kemudian alokasi proyeknya penguatan profil pelajar Pancasila per tahun adalah 36 JP. Total jam pelajaran per tahun adalah 144 JP jam pelajaran. Untuk pendidikan Pancasila adalah kegiatan intrakurikulernya 144 JP, proyeknya, proyek penguatan pelajar Pancasila adalah 36 dan totalnya 180 JP. Bahasa Indonesia intrakurikulernya 216 JP, proyeknya 72 JP dan untuk totalnya 288 JP. Untuk matematika 144 intrakurikulernya dan untuk proyeknya 36, totalnya jadi 180 JP. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 108 JP, proyeknya 36 JP dan totalnya 144 JP. Seni dan budaya, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari. Kegiatan intrakurikuler 108 JP, proyeknya 36 JP dan totalnya 144 jam pelajaran. Bahasa Inggris 72 jam pelajaran. Kemudian muatan lokal 72 jam pelajaran. Jadi totalnya adalah 828 JP dan proyeknya 252 JP. Sehingga totalnya adalah 1080 jam pelajaran per tahun. Keterangan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing ya, sesuai dengan agamanya. Kemudian satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni musik atau seni rupa atau seni teater atau seni tari. Peserta didik memilih satu jenis seni yaitu musik, rupa, seni teater atau seni tari. Paling banyak 2 JP per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Ya, untuk bahasa Inggris ya. Nah, kemudian total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal, dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Tabel 2 ini untuk alokasi waktu mata pelajaran SDMI kelas 2. Asumsinya 1 tahun 36 minggu, 1 CP 35 menit. Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, dan pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti. Masing-masing kegiatan intrakurikulernya 108 JP, kegiatan proyeknya 36 JP, sehingga totalnya 144 JP per tahun. Pendidikan Pancasila 144 JP untuk intrakurikuler, proyeknya 36 dan totalnya 180 JP per tahun. Bahasa Indonesia 252 JP, untuk proyeknya 72, totalnya 324. Matematika 180 JP untuk intrakurikuler dan proyeknya 36 JP, totalnya 116 JP. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 108 JP, proyeknya 36 JP dan
untuk totalnya 144 CP. Nah, kita teruskan untuk pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan tadi ya 108 CP intrakurikuler, proyeknya 36 dan totalnya 144 CP. Seni budaya, seni musik ya, seni rupa, teater dan seni tari ini totalnya 108 CP untuk intrakurikuler dan untuk proyeknya 36 CP, totalnya 144 CP. Bahasa Inggris 72 jam pelajaran, untuk muatan lokal 72 jam pelajaran, sehingga totalnya untuk kelas 2 interkurikulernya 900 CP dan untuk proyeknya 252 CP, sehingga total per tahun untuk kelas 2 1152 CP. Keterangan ya, kalau untuk pelajaran agama sesuai dengan agama masing-masing, satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni musik, seni tari, seni teater ya. Peserta didik memilih satu jenis seni. Paling banyak 2 CP per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Total CP tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal, dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Untuk tabel 3, alokasi waktu mata pelajaran SDMI kelas 3 sampai 5. Asumsi 1 tahun 36 CP, minggu ya 36 minggu dalam setahun, dan 1 jam pelajaran adalah 35 menit. Ini untuk kelas 3 sampai kelas 5 ya. Yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti, masing-masing adalah 108 CP untuk intrakurikuler, dan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun adalah 36 CP. Total CP per tahun 144 CP. Nah, untuk pendidikan Pancasila intrakurikuler 144, proyek 36 sehingga 180 totalnya. Bahasa Indonesia intrakurikuler 216, proyek 36, totalnya 252 CP. Matematika intrakurikuler 180 CP, proyek 36 CP, totalnya 216 CP per tahun. IPA dan IPS ya, IPAS. Ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS itu intrakurikulernya 180 CP dan untuk proyeknya 36 sehingga totalnya 216 CP per tahun. Nah, untuk seni pendidikan jasmani ya, olahraga dan kesehatan intrakurikulernya 108 CP, profil proyek penguatan profil belajar Pancasila 36 dan totalnya 144 CP per tahun. Seni budaya, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari ini dipilih ya. Anak-anak masing-masing memilih satu. Jumlah untuk intrakurikuler 108 CP, proyek penguatan pelajar Pancasila 36 CP, totalnya 144 CP per tahun. Bahasa Inggris merupakan pilihan ya, 72 CP per tahun, muatan lokal 72 CP per tahun. Totalnya adalah kelas 3 sampai kelas 5 itu masing-masing ya, totalnya adalah 1044 CP untuk intrakurikuler dan untuk proyeknya 252 CP sehingga totalnya 1296 CP per tahun. Nah, itu ya. Untuk
SD kelas 6 asumsi 1 tahun 32 minggu dan 1 CP adalah 35 menit. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti adalah jumlah jam intrakurikuler 96 jam pelajaran. Kemudian untuk proyeknya 32 JP sehingga totalnya 128 JP. Pendidikan agama sudah ya, pendidikan Pancasila. Untuk interkurikuler 128 JP, untuk proyeknya 32 dan totalnya 160 JP per tahun. Bahasa Indonesia 192 untuk interkurikuler, proyeknya 32 dan totalnya 224 JP per tahun. Matematika 160 JP interkurikuler dan untuk proyeknya 32 JP sehingga totalnya 192 JP per tahun. IPA 160 JP interkurikulernya, proyeknya 32 dan totalnya 192 JP per tahun. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk interkurikuler 96 JP, proyeknya 32 JP dan totalnya 128 JP per tahun. Seni dan budaya ini dipilih ya, masing-masing anak memilih seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari. Untuk intrakurikuler setahun adalah 96 JP. Untuk proyeknya 32 JP dan totalnya 128 JP. Bahasa Inggris 64 jam pelajaran. Muatan lokal 64 jam pelajaran. Jadi total untuk kelas 6 untuk interkurikuler adalah 928 JP dan proyeknya 224 JP sehingga totalnya 1152 JP per tahun. Nah, mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Pemerintah daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris, misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik. Satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan muatan bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain dan atau ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, relawan mahasiswa, dan atau bimbingan orang tua. Muatan pelajaran kepercayaan untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di SDMI menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik. Baik ya, demikian struktur kurikulum merdeka untuk jenjang SD ataupun MI ya. Sudah diuraikan, sudah dijelaskan ya. Sudah saya dipaparkan secara lengkap. Untuk itu Bapak Ibu Guru SD maupun MI silakan mengkaji kemudian mempersiapkan diri untuk implementasi kurikulum merdeka di tahun pelajaran 2022-2023 sehingga dengan mengkaji mempelajari struktur kurikulum merdeka, Bapak Ibu bisa menyiapkan programnya, program pembelajarannya ya, sesuai dengan alokasi waktu dan strukturnya. Baik, semoga
ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sebagai persiapan di dalam penyelenggaraan pendidikan ya di SD, sehingga kita bisa dapat pulih kembali pembelajarannya, sehingga pendidikan Indonesia bisa bertambah maju dan berkualitas. Baik, terima kasih telah menyimak video ini, dan mohon dukungan, subscribe, like, komen, share kepada rekan-rekan guru yang lainnya, sehingga mendapatkan informasi pendidikan yang bermanfaat untuk kesiapan Bapak Ibu guru SDMI untuk melaksanakan kurikulum merdeka di tahun 2022-2023 ini. Baik, terima kasih, mohon maaf. Selamat bertugas, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.